Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Matematika Tuntas yang berisi video-video pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan pecahan. Beberapa bentuk pertidaksamaan pecahan adalah sebagai berikut. Ada yang mempunyai tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Untuk yang kurang dari, yang tidak pakai sama dengan, kurang dari maupun lebih dari, maka nanti penyelesaiannya harus membuat tanda kurang dari atau lebih dari. Tetapi untuk yang memuat sama dengan, tidak selalu jawabannya memuat sama dengan. Untuk nilai yang berasal dari penyebut, tidak boleh menggunakan sama dengan, karena kalau sama dengan nanti tidak dapat didefinisikan. Ulangi, untuk yang soalnya kurang dari, maka penyelesaiannya selalu bentuknya tidak pakai sama dengan. Kalau yang pakai sama dengan, maka penyelesaiannya untuk nilai yang berasal dari pembilang pakai sama dengan, yang dari penyebut tidak boleh pakai sama dengan, karena penyebut kalau sama dengan nanti menjadi 0, bilangan dibagi 0 tidak didefinisikan. Ulangi, kalau soal menggunakan sama dengan, nilai yang dari penyebut tidak boleh menggunakan sama dengan. Demikian halnya yang pakai sama dengan ini juga. Maka penyelesaiannya, kalau dari pembilang boleh pakai sama dengan, tapi dari penyebut tidak boleh pakai sama dengan. Hal tersebut harap diingat. Nah, langkah penyelesaian pertama, mengubah ruas kanan menjadi 0. Seperti ini, ruas kanannya 0. Jadi kalau tidak 0 harus diubah menjadi 0. Yang kedua, menentukan nilai pembuat 0 baik dari pembilang atau dari penyebut. Kita harus cari nilainya yang menyebabkan fx ini 0 dan gx juga 0. Itulah pembuat 0. Yang ketiga, setelah didapat pembuat 0, maka kita gambar daerah penyelesaian dalam sebuah garis bilangan. Yang terakhir baru menentukan interval fungsi, interval penyelesaian dari pertidaksamaan. Diulangi, mohon diingat yang tadi nih. Kalau yang tidak memuat sama dengan, maka penyelesaiannya nanti tidak memuat sama dengan. Kalau memuat sama dengan, yang dari penyebut, yang dari pembilang harus pakai sama dengan, yang dari penyebut tidak boleh pakai sama dengan. Yang ini juga sama. Yang dari pembilang boleh harus pakai sama dengan, yang dari penyebut harus tidak pakai sama dengan. Karena kalau penyebut sama dengan nanti tidak dapat didefinisikan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian x-2 per 2x plus 3 lebih kecil sama dengan 4. Ada sama dengannya. Nanti untuk jawab berasal dari x-2 harus pakai sama dengan, tapi yang dari penyebut tidak boleh pakai sama dengan. Langkah 1, mengubah ruas kanan jadi 0. Sini ruas kanannya 4, harus kita ubah jadi 0. Caranya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 4 sehingga ruas kanan jadi 0. Langkah kedua, kita buat pembuat 0. Pembuat 0. Ini harus kita sederhanakan dulu bentuknya. Ya, ini bentuk pecahan, penyebutnya 2x plus 3. Ini bulat, bukan pecahan, maka ini harus dibuat pecahan. Bagaimana caranya? Ya, min 4 kita buat, kita kalikan 2x plus 3 per 2x plus 3. Sama. Kenapa 2x plus 3? Ngambilnya dari sini. Supaya penyebutnya sama. Ya. Nah, bentuk ini sebenarnya tidak mengubah. Ini tetap nilainya min 4. Karena 2x plus 3 dibagi 2x plus 3 adalah 1. 1 kali min 4, min 4. Makanya pembilang dan penyebut harus sama. Harus sama, tidak boleh beda. Berasal dari 2x plus 3 penyebut yang dari x min 2. Maka ini penyebutnya sama, kita tulis sekali saja 2x plus 3. X min 2 nya kita tulis. Ini kita hitung min 4 kali 2x min 8x. Min 4 kali 3 min 12. Kita sederhanakan x min 8x jadi min 7x. Min 2 min 12 jadi min 14 per 2x plus 7.
Kita mau cari pembuat 0 yang menyebabkan ini menjadi 0. Yang menyebabkan min 7x min 14 jadi 0. Nah, min 7x min 14 supaya jadi 0, maka min 7x sama dengan 14. 14 ini berasal dari min 14 yang kita pindahkan ke ruas kanan. Kita mau cari x, jadi x sama dengan 14 dibagi min 7 atau min 14 per 7 sama dengan min 2. Jadi pembuat 0-nya ini adalah min 2. Min 7 kali min 2 plus 14 kurang 14 jadi 0. Nah, itulah min 2 pembuat 0. Penyebutnya juga harus pembuat 0-nya kita cari. 2x plus 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2x sama dengan min 3. Sama tadi ini plus 3. Kita pindahkan ke ruas kanan karena dia plus jadi min. Kalau ini tadi min pindah jadi plus. Maka kita peroleh x sama dengan min 3 per 2. Inilah pembuat 0. Tapi nanti ya untuk penyebut, hati-hati, tidak boleh pakai sama dengan. Karena kalau dia sama dengan, ini pembuat 0. Ini nanti jadi 0. Bilangan dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Makanya walaupun soalnya menggunakan sama dengan, tapi untuk nilai dari penyebut tidak boleh pakai sama dengan. Karena kalau penyebutnya sama dengan 0, itu tidak dapat didefinisikan. Langkah ketiga, menggambar daerah penyelesaian dalam garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Ingat, dalam suatu garis bilangan aturannya, angka yang sebelah kanan selalu lebih besar dari sebelah kiri, atau yang sebelah kiri lebih kecil dari yang sebelah kanan. Perhatikan, min 2 ini lebih kecil, min 3 per 2 lebih besar dari min 2. Makanya min 3 per 2 karena lebih besar, kita letakkan sebelah kanan. Ingat, ini nggak boleh terbalik, yang besar harus sebelah kanan. Nah, kemudian kita beri tanda. Untuk min 3 per 2 kita beri tanda bulatan kosong. Karena min 3 per 2 ini berasal dari penyebut. Ini artinya tidak boleh sama dengan. Bulatan kosong ini artinya tidak sama dengan. Bulatan kosong ini artinya tidak boleh pakai sama dengan. Walaupun soalnya pakai sama dengan. Nah, yang min 2 ini bulatan penuh, artinya wajib pakai sama dengan. Karena soalnya sama dengan, maka 2 yang berasal dari sini itu harus pakai sama dengan. Tapi yang penyebut nggak bisa. Karena kalau dia nanti sama dengan, pembuat 0-nya, maka nanti ini tidak bisa didefinisikan kalau 2x plus 3-nya kita ganti dengan 0. Berikut. Jadi saya ulangi, ini kita beri tanda bulatan kosong. Itu artinya min 3 per 2 tidak boleh pakai sama dengan. Karena min 3 per 2 berasal dari penyebut. Karena penyebutnya itu nggak boleh 0. Kalau pembilang boleh. Nah, menentukan tanda plus atau minus nih. Ini ada 3 daerah, kiri, tengah, kanan. Kita harus tentukan positif negatif. Artinya apa? Positif negatif bukan positif negatif garis bilangan, tapi positif negatif dari soal ini. Ya, positif negatif dari soal min 7x min 14 plus 2x plus 7. Oleh karena itu harus kita uji. Misalnya daerah sebelah kanan min 3 per 2 ini. Misalnya kita uji daerah sebelah kanan. Apakah harus selalu sebelah kanan? Tidak. Yang mana saja, mau yang tengah boleh, mau yang kiri boleh. Nah, di sini saya ambil contoh, saya menggunakan sebelah kanan. Ada angka berapakah sebelah kanan min 3 per 2? Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 2,5, dan seterusnya. Ada juga angka 0. Nah, saya ambil angka 0 karena pertimbangan kalau X-nya 0 ngitungnya gampang. Yang lain juga boleh. Kita substitusi 0-nya ke soal yang ini. Kita mau menentukan tanda dari, karena garis bilangan ini adalah garis bilangan untuk soal yang ini, ya. Jadi bukan garis bilangan yang biasa, yaitu kalau 0 sebelah kanannya plus, sebelah kirinya min, bukan, ya. Tapi ini plus minusnya plus minus dari soal. Ya, soalnya ini min 7x min 14 2x plus 7, kemudian ini soalnya kita ganti x dengan 0. Ini ternyata 0, tinggal min 20 0, ini jadi 3 min 20 per 3. Berarti ini min, ya, ini min, ini min, ini min. Karena hasilnya min, jadi sebelah kanan itu tandanya saja yang kita perhatikan min. Tandanya min. Jadi yang sebelah kanan itu tandanya min karena hasil perhitungannya tadi min. Dari mana tadi tandanya min? Kita hasil pengujian. Pengujian X-nya 0.
Bagaimanakah kalau kita ambil X-nya bukan 0? Ya boleh saja, silakan dihitung. Ya, jadi ini tadi yang kiri, ya, yang sebelah kanan dari min 3/2 tandanya adalah min, maka kita tulis min. Bagaimanakah yang sebelahnya? Karena bentuknya di sini bentuk dari pemaktorannya linier, pangkatnya 1, pangkatnya ganjil ya. Dari min 7x min 14 kita dapat min 2. Ini kan min 7x min 14 ini kan kalau kita lihat ini bentuk linier ya. Pangkatnya 1. Pangkatnya 1. Berarti tandanya harus berubah ya, karena pasti lain. Kalau di sini min, di sini pasti plus. Boleh diuji kalau mau diuji. Kalau nggak mau diuji, nggak apa-apa, langsung kita tukar tanda, berubah tanda. Kenapa berubah tanda? Ya karena di sini pangkatnya 1 ya. Ini dalam kurung min 7x min 14 kurung ya. Ini pangkatnya 1. Kalau dia nanti pangkatnya genap, tandanya tetap. Nanti akan kita beri contoh. Jadi yang jelas sekarang karena semuanya pangkatnya 1, maka tandanya berubah. Kalau ini min, ini jadi plus, maka sebelahnya lain plus jadi min. Kalau mau diuji semua lebih bagus ya. Cuma akhirnya agak lama. Boleh saja kalau mau diuji, misalnya di sini min 2, min 3/2, di sini ada angka berapa? Ada angka min 1. Ya, kita uji yang tengah ini untuk X min 1 di sini. Ya, kalau X min 1 kan X min 1 ya, X min 1 min 7X. Ya, kita uji min 1. Tapi kelihatannya salah, nggak bisa. Min 1 bukan di sini, tapi yang di sini. Ya, jadi tadi ini kalau kita pakai 0 hasil min, ini di sini min 1 kan di sini juga nih. Ya, kita hitung kalau min 1, nanti ini akan min juga. Tapi sekarang kan kita mau ngitung yang ini bukan min 1, di sini min 2,5. Ya, min 2,5. Bisa aja diuji ini min 2,5 ya. Min 7x kali min 2,5 ya, atau 5/2. Nanti ini 2 kali min 5/2. Lalu dihitung ini tandanya apa ya, itu tandanya pasti plus. Coba dihitung sendiri. Nah jadi tanda min plus min ini hasil dari pengujian. Hasil dari pengujian. Apakah yang diuji? Yaitu dari soalnya ini ya. Dari soalnya ini. Oke, kita lanjut. Tapi sekali lagi, apakah harus 0? Tidak. Saya ambil 0 supaya mempermudah perhitungan saja. Kalau di sini mau ambil min 1 juga boleh. Min 1 ya. Min 7 kali min 1 plus 7. Ya, plus 7. Plus 7. 7 min 14. Min 7. Min 7. 2 kali min 1 min 2 tambah 3 itu 1 min 7 dibagi 1 min 7. Min 7. Minnya yang ingat jadi tandanya min. Itu kalau pakai 1. Gitu. Menguji yang lain juga boleh, silakan. Ya, selanjutnya gimana? Sekarang kita lanjutkan dengan langkah keempat. Langkah keempat, menentukan interval penyelesaian. Nah, di sini ada yang min, ada yang plus, ada yang min. Jadi, yang manakah? Ingat, tanda ini adalah tanda dari min 7x, min 14, 2x plus 2. Karena ini tandanya min, ini tandanya kurang dari, itu kan berarti min. Kurang dari berarti min. Jadi soal ini menghendaki yang min. Yang kurang dari yang min. Nah, sementara di sini yang min ada yang kiri dan yang kanan. Kita beri tanda. Ya, jadi ini saya beri lingkaran. Jadi setelah kita tentukan tanda min plusnya, manakah yang kita ambil, yang kita gunakan, apa min atau plus? Itu tergantung dari permintaan soalnya. Karena soalnya ini adalah kurang dari 0, berarti kan yang min. Sehingga yang min inilah nanti yang kita beri tanda khusus. Nah, ini kita tebalkan ke kiri. Ya, ke kiri. Karena memang yang min ada yang sebelah ke kanan. Yang min ada sebelah kanan. Selain yang sebelah kanan, min ada juga sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri ya. Berarti bagaimanakah himpunan penyelesaiannya? Grafik himpunan penyelesaiannya yang ini nih, yang ditebalkan. Jadi ini ke kanan. Kanan berarti lebih besar. X lebih besar dari min 3/2. Jadi yang kiri, X kurang dari min 2. Jadi penyelesaiannya X
Nah, perhatikan. Ini tadi bulatannya penuh karena dia berasal dari pembilang. Pembilang ini karena soal sama dengan, dia harus sama dengan. Jadi X kurang dari harus ada sama dengannya. Ya, karena soalnya mempunyai sama dengan. Sedangkan sini yang kanan, ini juga harusnya pakai sama dengan. Karena lebih besar. Tapi karena dia sebagai cebut, nggak boleh pakai sama dengan tadi. Karena kalau dia jadi sama dengan, sedangkan min 3/2 itu pembuat 0 sama dengan 0, ini nanti tidak didefinisikan bilangan dibagi 0. Makanya walaupun soalnya pakai sama dengan, min 3/2 tidak boleh pakai sama dengan. Karena berasal dari penyebut, penyebut nggak boleh 0. Jadi hanya kita tulis X lebih besar. Tanda ini sangat menentukan, tolong diperhatikan. Salah tanda baik sama dengannya atau tidaknya adalah menjadi hal. Jawaban menjadi salah. Nah, soal berikut, kebetulan ini kanan sudah 0. Ini sudah difaktorkan untuk mencari pembuat 0. Ya. Di sini lihat ada yang pangkatnya 2, pangkatnya 3, pangkatnya 1, pangkatnya 1, pangkatnya 1. Perhatikan ini untuk lebih memahami bagaimana menentukan tanda dari soal ini. Nah, coba perhatikan. Ruas kanan sudah 0, oke. Kita nggak usah ubah lagi. Pembuat 0 ini sudah difaktorkan, berarti mudah. Tapi perhatikan pangkatnya ya. Perhatikan pangkatnya. X min 2 pangkat 2 ini pangkatnya genap. Ya, berarti nanti tandanya tetap, nggak berubah. Melewati 2 itu tandanya tetap. Karena pangkatnya genap. Karena pangkatnya genap, jadi tidak berubah. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, dari X min 1 pangkat 3, X sama dengan 1. Nanti kalau melewati 1, pangkatnya kan 3 itu ganjil. Nanti tandanya harus berubah. Tandanya harus berubah. Plus jadi min atau min jadi plus. Kalau yang ini tetap plus plus atau min min. Sekarang yang X plus 2. X plus 2 ini kan sama saja pangkat 1. Sini tadi kita sudah pakai di atas sebenarnya yang pangkat 1. Ini pangkatnya ini kan 1 ganjil. Berarti tandanya berubah. Ya, pembuat 0-nya min 2 karena X plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang X min 3 ini, yang satu penyebut, yang satu pembilang, sebenarnya tanda dari pembagian ini sama dengan tanda dari perkalian. Perkalian ini menjadi bentuk kuadrat, berarti pangkatnya genap. Pembuat 0-nya adalah 3, maka nanti setelah melewati 3, tandanya tetap karena pangkatnya genap. Jadi kalau pangkatnya genap, tandanya tidak berubah. Kalau plus plus, min min. Kalau pangkatnya ganjil, 3 atau 1, tandanya berubah. Oke. Gambar daerah penyelesaian. Ya, kita buat. Karena ada 4 pembuat 0, 1, 2, 3, 4. Kita buat 3 titik. Mengapa bulatannya ini kosong semua? Karena dia memang tidak ada sama dengan. Berarti bulatannya kosong. Berarti tidak pakai sama dengan. Bulatan kosong itu artinya tidak pakai sama dengan. Kita letakkan yang paling kecil sebelah kiri. Tentu saja min 2. Ya, sebelah kiri. Oke. Kemudian 1, 2, 3. Ini sengaja saya beri tanda. Karena 2 ini berasal dari pangkat genap. Ya, supaya permudah. Terus yang dari pangkat genap juga 3. Ini dari pangkat genap. Ya, perhatikan. Nah, yang berikut kita harus menentukan tanda positif negatif dari soal ini ya. Ini dari soal ini. Oke. Saya uji yang mana? Terserah sebenarnya kamu uji. Saya menguji daerah antara min 2 dan 1. Antara min 2 dan 1. Karena saya pikir antara min 2 dan 1 kan ada angka 0. Sehingga ngitungnya gampang. Tapi bila kalian mau ngitung di daerah yang lain juga silahkan. Ya. Saya ambil antara min 2 dan 1. Di sini kebetulan ada angka 0. Ya, maka saya hitung ini 0 ya. Ganti X-nya 0 semua. Ya, perhatikan. Perhatikan tandanya saja sebenarnya. Tapi kalau mau dihitung nggak apa-apa sih. Kalau mau dihitung ini kan 4. 4. Atau ini min 3 kan habis ya. Min 3 habis. Ya, maaf ini salah ya, angkanya bukan 3 ya. Ini juga ini 6 sebenarnya, harusnya ini bukan 3 nih, harusnya ini plus 4 min 1 min 3. Harusnya di sini 12 ya, harusnya di sini 12. Ini plus
4, min 1, min 3 jadi plus 12 ya. Tapi tandanya tetap min ya, tandanya tetap min. Ini kan pangkat kedua jadi plus, ini min karena pangkat 3 ganjil jadi min. Min jadi plus, ini bawahnya min jadi hasilnya min. Sehingga antara min 2 dan 1 tandanya min. Antara 2 dan 1 tandanya min ya. Kita beri min. Bagaimana yang lain? Nah, ini sini harus perhatikan. Yang sebelah sini tadi min 2. Min 2 ini kan berasal dari yang ganjil, berarti sini dia berubah tanda. Harus jadi plus. Iya. Gimana yang di sini? Ini juga 1 ini kan dari pangkat 3. Pangkatnya ganjil juga berubah tanda. Bagaimana yang kedua? 2 ini dari genap, jadi harus sama. Kalau dia plus tetap plus, kalau dia min tetap min gitu ya, jadi tetap plus. Bagaimana dengan melewati 3? 3 juga berasal dari yang genap, berarti tetap tidak berubah. Kalau plus ya tetap plus. Nah, harap diperhatikan tanda itu. Tapi kalau belum paham dengan masalah tanda, bisa juga diuji semuanya. Kalau di sini kan diuji cuma 1. Yang lain kita tinggal perhatikan aja. Tandanya tetap kalau berasal dari pangkat genap. Tandanya berubah kalau berasal dari pangkat ganjil. Untuk menguji pun sebenarnya yang mana saja diuji boleh ya. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya sudah tahu plus minnya, lalu kita mau pilih yang mana ya? Mau pilih yang plus atau yang min. Nah, tadi positif negatifnya ini berasal dari uji ya. Sekarang bagaimana? Pemilihannya yang mana yang kita pilih penyelesaiannya? Yang plus atau min? Nah, lihat soalnya ini. Ya, lihat soalnya. Karena ini lebih besar dari 0 ya, ini lebih besar dari 0 kan positif. Berarti yang kita gunakan adalah yang positif ya, yang positif. Yang positif ini kiri, berarti lebih kecil dari min 2. Ini juga positif antara 1 dan 2. Ini juga positif antara 2 dan 3. Ini juga positif ke kanan, berarti lebih besar dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yaitu X kur X yang kanan ya. X lebih dari 3 atau nih antara 2 dan 3 X-nya yang ini atau yang ini antara 1 atau yang ini. Plus juga X kurang dari min 2. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Nah, ini adalah latihan mandiri. Coba dikerjakan mana penyelesaiannya. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan ke channel Matematika Tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.